Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini masih di materi mata pelajaran fikih ya, untuk Madrasah Sanawiyah kelas 9 ya. Baik, ini melanjutkan yang kemarin yang sosial religius. Untuk muamalah kelompok yang ketiga ini ya, ini nanti kita bicara tentang ariyah atau pinjam meminjam, dan wadiah atau titipan ya. Ini untuk muamalah ini muaranya adalah ayat Al-Qur'an ya, yang di sini ada ini, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2 ya. Baik, langsung saja ya, kita untuk meringkas waktu atau video ini kita masuk ke ariyah ya. Ke ariyah ini ya, ariyah ini adalah satu istilah dalam bahasa Arab yang sebenarnya itu adalah pinjam meminjam ya. Baik, nanti di materi ariyah ini ya, itu nanti ada 6 item yang wajib diketahui untuk para siswa ya. Satu adalah pengertian ariyah. Nanti nomor 2 adalah hukum ariyah ya. 3 rukun dan syarat ariyah. Nanti nomor 4 adalah macam-macam ariyah. Nomor 5 manfaat ariyah, dan yang nomor 6 adalah ketentuan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan muamalah ariyah. Jadi ini nanti di materi ariyah ini ya, ini ada 6 item yang wajib diketahui ya. Jadi nanti dari 6 item ini muncul pertanyaan, yang pertanyaannya itu nanti wajib dijawab seperti itu. Baik, lanjut ya. Yang pertama ya, ariyah pinjam meminjam. Yang pertama adalah pengertian ariyah ya. Ariyah ini adalah ya akad memberikan suatu manfaat benda ya, suatu benda ya, untuk diambil manfaatnya saja ya, untuk dikembalikan tanpa mengubah atau mengurangi zat benda tersebut. Tentu akad ini sangat sering kita lakukan ya, artinya kita memberikan suatu benda ya, tapi hanya untuk diambil manfaatnya saja ya, yang nantinya harus dikembalikan dengan tanpa mengubah atau mengurangi zat benda tersebut ya. Ini pengertian ariyah. Kemudian yang kedua adalah hukum ariyah ya. Hukum ariyah nanti ini ada 3 ya. Ada hukum sunnah, ada hukum wajib, dan ada hukum haram ya. Hukum ariyah yang sunnah ini ya, itu bagi yang meminjamkan dan mubah bagi si peminjam. Jadi meminjamkan sesuatu kepada orang lain itu hukumnya sunnah, sedangkan meminjam itu hukumnya mubah, seperti itu. Yang kedua, hukumnya wajib ya. Jadi meminjamkan sesuatu itu hukumnya akan menjadi wajib ya jika karena darurat ya. Misalnya meminjamkan kendaraan ya untuk mengantar orang sakit ya. Atau misalnya meminjamkan pakaian untuk menutup aurat. Atau misalnya meminjamkan pakaian untuk orang yang mau sholat, itu juga termasuk pinjam meminjam yang hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga ya, ariyah ini hukumnya haram ya, tidak diperbolehkan. Ini dikarenakan pinjam meminjamnya karena maksiat ya. Misalnya meminjamkan rumah ya, rumah untuk berjudi ya, meminjamkan motor untuk kejahatan, atau meminjamkan senjata tajam ya, untuk membahayakan nyawa orang lain. Ini adalah macam hukum ariyah ya, yang pada awalnya ariyah itu adalah hukumnya boleh ya, seperti itu. Baik, dilanjutkan ya. Yang ketiga ya, ini adalah rukun dan syarat ariyah ya.
Jadi dalam melaksanakan akad atau melaksanakan pinjam meminjam ini perlu diperhatikan rukun dan syaratnya. Yang pertama ya, orang yang meminjamkan atau mu'ir ini syaratnya adalah dia benar-benar pemilik barang seutuhnya, ini yang pertama. Yang kedua ya, si peminjam ya ini berhak berbuat kebaikan sekehendak hatinya terhadap barang miliknya, karena itu barang milik dia sendiri ya. Kemudian yang kedua ya, ini adalah orang yang meminjam ya atau musta'ir ya. Ini syaratnya adalah satu ya, mampu berbuat kebaikan ya, mampu mengambil manfaat barang yang dipinjamkan. Yang kedua, berusaha agar barang yang dipinjam itu tidak rusak ya. Kemudian yang ketiga adalah hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam tanpa mengurangi atau merusak pinjaman. Baik, yang ketiga ini adalah barang yang dipinjamkan atau musta'ar ya. Barang yang dipinjamkan ya, ini yang pertama ya, ini barang yang dipinjamkan harus milik orang yang meminjamkan ya. Kemudian harus ada manfaatnya yang jelas, kemudian bersifat tetap, tidak akan mengurangi atau merubah zat benda yang nantinya akan dipinjamkan. Kemudian yang keempat ini adalah akad atau pernyataan peminjam dan yang meminjamkan. Akad ini artinya kata ya yang diucapkan untuk pinjam meminjam. Misalnya saya mau pinjam ini ya. Nanti yang meminjamkan mengucapkan monggo disilahkan, misalnya seperti itu. Nah, dalam akad pinjam meminjam ini ya, jika terjadi dalam waktu yang agak lama ya atau dalam jumlah yang besar, maka sebaiknya dibuat surat perjanjian ya. Juga dibutuhkan 2 orang saksi kalau diperlukan. Inilah rukun dan syarat ariyah, item yang ketiga ya. Baik, lanjut ya. Kemudian yang keempat ya, poin yang keempat atau item yang keempat ya. Ini adalah macam-macam ariyah ya. Ariyah itu nanti dibagi 2 ya. Yang pertama adalah ariyah mutlak dan yang kedua adalah ariyah muqayyad. Ariyah mutlak ini adalah ya, pinjam meminjam ya tanpa syarat ya atau tidak dijelaskan penggunaannya ya. Bebas tapi tetap menjaga. Artinya pinjam meminjam tetapi tidak ada syarat ketentuan waktunya berapa lama atau digunakan untuk apa aja. Maka ini dinamakan ariyah mutlak. Tapi tetap pada konteks dasarnya tetap walaupun bebas tapi tetap harus menjaga barang pinjaman. Oke. Yang kedua adalah ariyah muqayyad ya. Ariyah muqayyad ini adalah pinjam meminjam dibatasi waktu dan pemanfaatannya. Misalnya pinjam sesuatu dengan waktu 3 hari ya. Atau penggunaannya ditentukan hanya untuk ini dan itu. Ini namanya ariyah muqayyad. Baik, lanjut ya. Untuk poin yang kelima ya, ini adalah manfaat ariyah atau pinjam meminjam ya. Manfaat ariyah satu adalah sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia ya. Jadi pada konteks awalnya bahwa ariyah atau pinjam meminjam ini adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, adalah bentuk tolong menolong amal ibadah. Yang nomor 2 adalah bukti kepatuhan terhadap aturan agama ya. Artinya dalam kita melaksanakan akad ariyah ini tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah diatur oleh agama. Kemudian yang ketiga adalah mendidik disiplin dan kepercayaan ya. Dalam pinjam meminjam ini sangat besar ya, rasa disiplin dan rasa kepercayaan. Inilah manfaat daripada ariyah atau pinjam meminjam. Baik, dilanjut ya untuk poin terakhir kayaknya ya. Untuk poin terakhir ini adalah ketentuan ariyah yang keenam ya. Nah, ketentuan ariyah apa aja ya dalam kita melaksanakan akad ariyah atau pinjam meminjam? Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah ya, pemanfaatan pinjaman atas izin pemilik ya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan barang pinjaman harus izin ya. Ini mau digunakan untuk apa kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah segera mengembalikan pinjaman setelah waktunya habis. Jadi kalau kita pinjam sesuatu dan sudah waktunya untuk dikembalikan, maka harus segera dikembalikan.
Yang ketiga ya, ini adalah mengganti ya, mengganti barang yang dipinjam jika rusak atau hilang karena kecerobohan si peminjam, harus mengganti ya. Kemudian yang keempat ya adalah tidak meminjamkan pinjaman pada orang lain. Jadi barang pinjaman yang lagi kita pinjam itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Yang kelima ya, ini ketentuan Ariyah ya, adalah mengembalikan barang yang dipinjam ya kepada ahli waris ya jika ternyata si pemilik barang pinjaman itu meninggal dunia. Dan yang keenam adalah merawat barang pinjaman. Jadi barang yang kita pinjam ini harus dirawat. Ini adalah ketentuan Ariyah. Baik ya. Jadi dari materi Ariyah ini ya, dari materi Ariyah ini ada 6 poin ya. 6 poin. 1 ya, pengertian Ariyah. Nah, kemudian 2 ini hukum Ariyah ya. 3 ini rukun dan syarat Ariyah. Kemudian yang keempat ini adalah macam-macam Ariyah. 5 ya, manfaat Ariyah. Dan 6 ini adalah ketentuan Ariyah. Ini perlu diperhatikan ya untuk materi Ariyah. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Yang jelas banyak sekali kekurangan, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam belajar karena teknologi yang adanya seperti ini. Matur suwun, sehat selalu, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.